Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Saya berasal dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi eksponen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Edwin Mufti, MPD. Selanjutnya, kita masuk kepada kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam materi fungsi eksponen. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita bahas. Yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Dan yang kedua, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Selanjutnya, peta konsep. Ada 4 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep fungsi eksponen. Yang kedua, grafik fungsi eksponen. Yang ketiga, persamaan eksponen. Dan yang keempat, pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya, kita masuk yang pertama, yaitu konsep fungsi eksponen. Definisi fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah salah satu fungsi yang memuat variabel sebagai pangkat atau eksponen. Fungsi ini memetakan setiap bilangan real X ke bilangan real A pangkat X dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Bentuk umum dari fungsi eksponen adalah fungsi f X menuju A pangkat X atau fx sama dengan A pangkat X atau Y sama dengan A pangkat X dengan A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dari bentuk di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, X disebut sebagai peubah bebas dan daerah asal atau domain adalah himpunan bilangan real. Yang kedua, A disebut bilangan pokok di mana A besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Berarti, 1 besar dari 0 dan kecil dari A, atau A besar dari 1. Yang ketiga, Y adalah peubah tak bebas dengan daerah hasil atau rank. RF sama dengan Y di mana Y besar dari 0, Y anggota bilangan real. Selanjutnya, sifat-sifat eksponen. Ada 8 sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat N dikurang M. Yang ketiga, A pangkat N di pangkat M sama dengan A pangkat N dikali M. Sifat yang keempat yaitu AB pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat min N sama dengan A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat 0 sama dengan 1. A tidak sama dengan 0. Dan sifat yang terakhir yaitu akar A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contoh soal. Sederhanakan bentuk berikut ini. Yang pertama, contoh soalnya itu A pangkat 7 dikali A pangkat 2. Penyelesaiannya, A pangkat 7 dikali A pangkat 2, maka kita gunakan sifat yang pertama, yaitu A pangkat 7 tambah 2. Jadinya sama dengan A pangkat 9. Contoh soal yang kedua yaitu akar X dikali akar pangkat 4 dari 3 pangkat 8, maka penyelesaiannya yaitu X di pangkat 1 per 2. 1 per 2-nya kita dapatkan dari akar X pangkat 1 per 2 dikali 8 dikali
X pangkat 3/4 dikali 8 sama dengan X pangkat 4 dikali X pangkat 6. Sama dengan X pangkat 4 tambah 6. Sama dengan X pangkat 10. Selanjutnya yaitu fungsi pertumbuhan dan peluruhan. Yang pertama, fungsi pertumbuhan eksponensial. Contoh dari fungsi pertumbuhan eksponensial adalah pertumbuhan penduduk dan bunga majemuk. Rumusnya yaitu Y sama dengan K dikali A pangkat X, dengan A sama dengan 1 tambah R, di mana A besar dari 1. Keterangannya, R adalah laju pertumbuhan per selang waktu T, sedangkan X sama dengan T kecil per T besar. T besar adalah periode laju pertumbuhan. Nah, selanjutnya fungsi peluruhan eksponensial. Contoh dari fungsi peluruhan eksponensial adalah penyusutan atau depresiasi nilai jual barang dan peluruhan zat radioaktif. Rumus yang kita gunakan yaitu Y sama dengan K dikali A pangkat X. Dengan A sama dengan 1 dikurang R, A besar dari 0 dan A kecil dari 1. R adalah laju pertumbuhan per selang waktu T, X adalah T kecil per T besar, di mana T besar adalah periode laju pertumbuhan untuk peluruhan zat radioaktif. N sama dengan M0 dikali 1/2 pangkat N. Keterangannya, M0 adalah masa awal, N sama dengan T kecil per T besar dengan T selang waktu, dan dengan T kecil adalah selang waktu dan T besar adalah paruh waktu. Selanjutnya kita masuk contoh soal dari pertumbuhan dan peluruhan. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 sekitar 200 juta. Laju pertumbuhan penduduk sekitar 2%. Pertanyaan yang pertama, tulis persamaan untuk memodelkan jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, tentukan perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Penyelesaiannya, yang pertama, bentuk umum pertumbuhan eksponensial. Kita masukkan rumus Y sama dengan K dikali A pangkat X. Jumlah penduduk saat awal tahun 2010 sama dengan K sama dengan 200 juta jiwa. Laju pertumbuhan R sama dengan 2% per tahun, artinya sama dengan 0,02 per tahun. A sama dengan 1 ditambah R. 1 ditambah R-nya 0,02. Jadi, 1 ditambah 0,02 sama dengan 1,02. Jadi, jumlah penduduk Indonesia bisa dimodelkan sebagai Y sama dengan K dikali A pangkat X. Y sama dengan K-nya 200 dikali A pangkat X-nya adalah 1,02 di pangkat X juta jiwa. Jadi, model matematikanya adalah Y sama dengan 200 dikali 1,02 pangkat X juta jiwa. Selanjutnya yang B yaitu perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2020. Pada tahun 2020 berarti X sama dengan 2020 dikurang 10. Maka dapat hasil 10. Jadi jangka waktunya itu 10 tahun. Y sama dengan 200 dikali 1,02 di pangkat 10 sama dengan 200 dikali 1,22 sama dengan 247,79. Itu sama dengan 200. Kita bulatkan sama dengan 244. Jadi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sekitar 244 juta jiwa. Selanjutnya yaitu grafik fungsi eksponen. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi eksponen. Yang pertama, buatlah tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y. Yang kedua, letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah A pada bidang kartesius dan hubungkan dua titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Sifat-sifat dari grafik fungsi eksponen yang pertama, definit positif karena kurva terletak di atas sumbu X. Yang kedua, memotong Y di titik 0,1. Yang ketiga, mempunyai asimtot datar sumbu X.
Yang keempat, jika A besar dari 1, grafik monoton naik. Sedangkan jika A besar dari 0 kecil dari 1, maka grafik monoton turun. Sifat yang keenam yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x. A besar dari 1 dapat diperoleh dari grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x, di mana a besar dari 0 kecil dari 1 dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu y atau sebaliknya. Ini adalah gambar dari grafik fungsi eksponen monoton naik dan grafik fungsi eksponen monoton turun. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Grafik dari fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x adalah, kita masukkan nilai x dan 2 pangkat x. Dan kita peroleh titik-titik ini. Kita ganti x dengan min 3, jadinya 2 dipangkat min 3, maka didapatkan 1/8, dan selanjutnya sampai 3. Maka grafik fungsi dari fungsi f adalah seperti gambar ini. Setelah kita mendapatkan titik-titik yang ini, maka kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, maka didapatkanlah grafik ini. Materi yang ketiga yaitu persamaan eksponen. Yang pertama, persamaan eksponen berbentuk a pangkat f(x) sama dengan 1. Jika a pangkat f(x) sama dengan 1 dengan a besar 0 dan a tidak sama dengan 1, maka nilai f(x) sama dengan 0. Yang kedua, persamaan eksponen berbentuk a pangkat f(x) sama dengan a pangkat p. Jika a pangkat f(x) sama dengan a pangkat p dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka nilai f(x) sama dengan p. Persamaan yang ketiga yaitu persamaan eksponen yang berbentuk a pangkat f(x) sama dengan a pangkat gx. Jika a pangkat f(x) sama dengan a pangkat gx dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka nilai f(x) sama dengan gx. Dan persamaan yang keempat yaitu persamaan eksponen yang berbentuk a pangkat f(x) sama dengan b pangkat f(x). Jika a pangkat f(x) dan b pangkat f(x) dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, b besar dari 0 dan b tidak sama dengan 1, maka nilai f(x) sama dengan 0. Persamaan yang kelima yaitu persamaan eksponen berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Kemungkinannya ada 4. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0, di mana fx dan gx positif. Yang keempat, hx sama dengan min 1. Jika fx dan gx keduanya ganjil atau fx dan gs keduanya genap. Persamaan yang keenam yaitu persamaan eksponen berbentuk a dikali a pangkat fx pangkat 2 ditambah b dikali a pangkat fx tambah c sama dengan 0. Jika a dikali a pangkat fx kuadrat ditambah b dikali a pangkat fx tambah c sama dengan 0, dengan a besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan eksponen itu menjadi persamaan kuadrat. AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan Y sama dengan A pangkat Fx. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dari persamaan eksponen. Yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. Ada tiga contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 3 dipangkat dengan 0. Maka 3 dengan 3 kita coret, maka didapatkan hasil 2x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan 1. Maka kita dapatkan x sama dengan 1/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1/2. Selanjutnya contoh soal yang kedua yaitu 7 pangkat
2x tambah 1 sama dengan 343. 7 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 343, kita ubah menjadi 7 pangkat 3. Kenapa kita ubah menjadi 7 pangkat 3? Agar kedua ruas sama-sama bilangan pokoknya 7. Maka 7 kita coret, maka tinggal 2x tambah 1 sama dengan 3. 2x sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan x 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Contoh soal yang ketiga yaitu 2 dipangkat x tambah 8 sama dengan 5, 4x tambah 8. 4x tambah 8 sama dengan 0. 4x sama dengan min 8, maka kita dapatkan hasil x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Materi yang terakhir yaitu pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen dapat diselesaikan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan monoton turun sebagai berikut. Yang pertama, sifat fungsi eksponen monoton naik atau A besar dari 0. Yang pertama, jika A pangkat fx besar sama A pangkat gx, nilai fx besar sama gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kecil sama A pangkat gx, nilai fx kecil sama gx. Sifat yang kedua yaitu sifat fungsi eksponen monoton turun, di mana A besar dari 0 kecil dari 1. Jika A pangkat fx besar sama A pangkat gx, maka nilai fx kecil sama gx. Yang kedua, jika A pangkat fx kecil sama A pangkat gx, nilai fx besar sama gx. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut. Ada dua contoh soal. Yang pertama, 36 pangkat x kecil dari 1296. Yang kedua, 7 pangkat 5x dikurang 3 besar sama 49 pangkat 3x tambah 1. Penyelesaiannya yaitu, yang pertama, 36 pangkat x kecil dari 1296. Itu sama dengan 6 pangkat 2x kecil 6 pangkat 4. 2x kecil dari 4 dan kita dapatkan hasil x kecil dari 2. Jadi penyelesaiannya adalah x kecil 2. Contoh soal yang kedua, 7 pangkat 5x kurang 3 besar sama 49 pangkat 3x tambah 1. 7 dipangkat 5x dikurang 3 besar sama 49 kita ubah menjadi 7 pangkat 2 dikali 3x tambah 1. 7 dikali 5x kurang 3 besar sama 7 pangkat 6x ditambah 2. Maka 5x dikurang 3 besar sama 6x tambah 2. Min x sama besar sama 5 dan x kecil sama min 5. Baiklah, hanya sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.